Saudara, Komnas HAM telah menyerahkan rekomendasi pengungkapan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat ke tim khusus Polri. Video ini kita disclaimer dulu ya. Video ini memang sengaja kami potong hanya untuk menampilkan bagian-bagian mana. Dalam laporan pemantauan dan penyelidikan, Komnas HAM mendapat lebih dari 300 potongan video dan foto dari tim khusus Polri, termasuk bagian video yang tidak tersebar di publik, di mana Ferdy Sambo bertanya pada ajudannya soal kejadian di Magelang. Video yang harusnya ini juga masuk dalam video yang rangkaian peristiwa agar membuat terangnya peristiwa. Dan di titik inilah sebenarnya yang kami tadi sampaikan, FS kepingin tahu apa yang terjadi dalam peristiwa Magelang. Yang salah satunya kalau kita kenal itu saudara Baradae. Jadi saudara Baradae disuruh naik ke atas, ditanyain apa yang terjadi di Magelang, dipanggil ke lantai 3. Selain potongan gambar sebelum kejadian, Komnas HAM juga menunjukkan foto yang didapat pasca penembakan Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam foto ditunjukkan jenazah Brigadir Yosua dan bekas rekoset atau pantulan peluru. Foto-foto ini, saudara, dianalisis Komnas HAM untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM. Nah, ini salah satu titik di mana tembakan rekoset itu ada. Ini di lantai, ya, tembakan yang nantinya akan menjadikan titik rekoset. Ini yang kami dapatkan. Hasil analisis temuan Komnas HAM tersebut dirangkum dalam 3 poin rekomendasi. Di antaranya soal adanya pidana pembunuhan berencana, tidak ada penganiayaan terhadap Brigadir Yosua, serta adanya upaya menghalang-halangi penyidikan. Dan kita lihat bahwa kan untuk menjelaskan kejadian di TKP Magelang ada 16 adegan yang simbolik laporan lengkap dari Komnas HAM mengenai kasus Brigadir Yosua. Video ini kita disclaimer dulu ya. Video ini memang sengaja kami potong hanya untuk menampilkan bagian-bagian mana yang Komnas HAM menyampaikan hasil penyelidikan pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo. 8 Juli 2022, pembunuhan Brigadir Yosua termasuk extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum. Ini merupakan pelanggaran hak seseorang untuk hidup. Pembunuhan Brigadir J merupakan extrajudicial killing. Tadi sudah saya sampaikan. Yang ketiga, berdasarkan hasil autopsi pertama dan kedua ditemukan fakta tidak adanya penyiksaan terhadap Brigadir J melainkan luka tembak. Tadi juga Pak Anam sudah menyampaikan bahwa penyebab kematian adalah 2 luka tembak, yang satu di kepala dan yang satu di dada sebelah kanan. Terus kemudian terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Tadi detailnya. Komnas HAM telah menyerahkan laporan dan rekomendasi kasus pembunuhan Brigadir Yosua ke tim khusus Polri, termasuk rekomendasi kepada Presiden dalam pembenahan institusi Polri akibat peristiwa ini yang menyebabkan banyak anggota polisi terseret. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap tentang rekomendasi Komnas HAM ke tim khusus Polri kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV ada Dian Silitonga. Selamat petang Dian, setelah Komnas HAM serahkan rekomendasi, bagaimana tanggapan Polri soal ini Dian? Ya, Polri menyambut baik rekomendasi dari Komnas HAM yang tadi pagi sudah diterima oleh Polri dari Komnas HAM Ibrahim. Dan memang tadi juga disampaikan oleh Irwasum Polri Komjen Budi Agung Marioto bahwa nantinya rekomendasi dari Komnas HAM ini akan ditindaklanjuti dalam proses penyidikan sampai dengan tahap persidangan. Nah, yang akan digenjot dari rekomendasi Komnas HAM saat ini adalah poin terkait obstruction of justice atau adanya upaya
penghalangan proses hukum yang dilakukan oleh anggota Polri. Kita tahu bahwa sampai dengan saat ini sudah dinyatakan ada 35 anggota Polri yang diduga melanggar kode etik dalam penanganan kasus kematian atau pembunuhan Brigadir Yosua. Dan tadi juga dalam konferensi pers, Irwasum Polri, Komjen Agung Budi Marioto juga mengatakan sudah ada 6 tersangka dalam obstruction of justice ini. Satu diantaranya adalah Ferdi Sambo. Dan kita ingat bahwa Ferdi Sambo ini juga sudah menjalani sidang etik begitu ya. Dan kemudian 5 tersangka lainnya ini juga kemudian akan dilakukan sidang etik. Hari ini sedang berlangsung sidang etik terhadap Kompol CP Ibrahim, dan 4 sisa tersangka lainnya ini juga nanti akan menjalani sidang etik selama 3 hari ke depan. Nah, lebih lengkap kita akan dengarkan dulu pernyataan dari Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto berikut ini. Yang pertama terhadap kasus itu sendiri, kasus pembunuhan. Kalau di kepolisian dikenal dengan pasal 340, kalau di Komnas HAM extra judicial killing, sebenarnya sama. Tapi kalau di kepolisian sudah dengan pasal 340. Yang kedua, rekomendasi dari Komnas HAM menyimpulkan tidak ada tindak pidana kekerasan ataupun penganiayaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari rangkaian pembunuhan tersebut adanya kejahatan atau tindak pidana obstruction of justice. Rekomendasi teknis sudah disampaikan kepada Polri, ini untuk kepentingan supaya ke depannya ini Polri bisa mengantisipasi jika terjadi hal yang serupa, Ibrahim. Kalau nantinya ada pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, bagaimana mengatasinya. Kemudian itu berkaitan dengan extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum. Kemudian juga Polri ini bisa melakukan penyidikan berdasarkan saintifik, ini untuk mengatasi kalau nantinya ada obstruction of justice. Kemudian yang ketiga tadi rekomendasinya seperti yang sudah disampaikan adalah tidak ada tindak penganiayaan yang dialami oleh Brigadir Yosua ketika masih hidup. Nah, rekomendasi ini menandakan berakhirnya fungsi Komnas HAM dalam kasus ini terkait pemantauan dan juga penyelidikan. Tapi nanti fungsi pengawasan ini disampaikan akan tetap dilakukan oleh Komnas HAM sampai tahap persidangan. Nah, secara lengkap nanti rekomendasi Komnas HAM ini juga akan diberikan ke Istana atau Presiden Joko Widodo dan juga Komisi 3 DPR dalam waktu dekat. Ibrahim. Dian, bagaimana dengan temuan Komnas HAM dalam laporannya soal foto jenazah Brigadir Yosua, foto di TKP? Apakah ini akan membuat kasus semakin terang benderang? Tentu saja Ibrahim, karena dalam paparannya tadi Komnas HAM sifatnya mengklaim bahwa baik itu video atau gambar yang dimiliki oleh Komnas HAM adalah versi lengkap dari gambar maupun video yang beredar di publik, bahkan juga sempat dipakai oleh berbagai media massa. Dan kemudian juga dalam pernyataan Komisioner Komnas HAM tadi BK Ulum Hapsara mengatakan bahwa Komnas HAM memiliki 311 video, kemudian juga ada 27 tangkapan layar dari 35 titik lokasi. Nah, kemudian data, gambar, dan video inilah yang bisa kemudian menyimpulkan atau sampai pada tahap rekomendasi Komnas HAM dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Tadi disampaikan dalam gambar yang dipaparkan yang dimiliki oleh Komnas HAM ini ada potongan CCTV yang memang tidak tersampaikan ke publik. Yang pertama adalah ketika atau adegan ketika Ferdi Sambo ini memanggil ajudannya begitu ya untuk meminta kesanggupan melakukan tindak pidana penembakan terhadap Yosua, kemudian juga menampilkan bagaimana posisi Yosua kurang dari 1 jam setelah meninggal dunia. Nah, tentu saja kita nanti juga akan nantikan apakah memang nanti akan ada fakta-fakta baru dari rekomendasi secara lengkap yang nantinya akan disampaikan oleh Komnas HAM kepada Istana maupun kepada Komisi 3 DPR. Ibrahim. Baik, terima kasih Dian Silitonga untuk laporan Anda langsung dari kantor Komnas HAM di Jakarta.